Di awal cerita, Willy menikahi Ajeng berharap punya keturunan, seperti yang diharapkan oleh ibunya Willy yang ingin punya cucu. Di acara pernikahannya Willy dengan istri mudanya, Alisa sebagai istri pertamanya menabrak dan mengacaukan acara pernikahan mereka. Dia tidak terima suaminya menikah lagi, walau begitu acara pernikahannya terus dilanjutkan. Beberapa bulan kemudian, istrinya Willy yaitu Alisa dan Ajeng sama-sama hamil. Kemudian Alisa melahirkan, namun nasibnya kurang beruntung, bayi yang baru dilahirkannya meninggal. Alisa sangat mengharapkan punya anak dan tidak mau kehilangan suaminya. Kemudian Alisa menyuruh orang kepercayaannya yaitu Iqbal mengambil paksa bayi yang baru dilahirkan oleh Ajeng, istri mudanya Willy. Ajeng sangat sedih bayinya telah diculik oleh Alisa. Namun Ajeng tidak menyangka bahwa dirinya akan melahirkan bayi kembar 3. Alisa ternyata seorang perempuan yang serakah dan kejam. Tidak mau cinta suaminya terbagi, Alisa menyuruh orang kepercayaannya untuk melenyapkan dan membakar rumahnya Ajeng. Namun nasib berkata lain, Ajeng beserta kedua bayi kembarnya berhasil selamat. Dalam pelariannya, Ajeng terpeleset dan bayinya jatuh ke sungai dan hanyut terbawa air. Tak sengaja, seorang ibu mendengar dan melihat bayi di sungai yang sedang menangis. Kemudian ibu tersebut mengambil dan membawanya pulang. 5 tahun kemudian, Ajeng menikah dengan Roni. Selang beberapa bulan kemudian, karena desakan ekonomi, Ajeng pergi ke Malaysia untuk bekerja dan menitipkan anaknya yang sekarang bernama Riri ke suaminya. Sementara itu, istri Willy yang pertama membesarkan anak Ajeng yang sekarang bernama Saskia. Namun Alisa memperlakukannya dengan penuh kebencian. Di lain tempat, anak Ajeng yang lainnya dititipkan dan dibesarkan di sebuah panti asuhan yang sekarang bernama Dila. Tahun demi tahun terus berganti. Tak terasa ketiga anak kembar Ajeng kini menginjak 20 tahunan. Riri yang dibesarkan Ajeng sekarang berubah menjadi seorang gadis yang tomboy. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Riri terkadang suka mencuri. Sementara itu, Dila harus hidup berjuang sendirian. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membesarkan anaknya, Dila bekerja sebagai pelayan kafe. Pernikahan Dila mengalami kegagalan yang berujung perceraian. Di lain tempat, Saskia hidup berkecukupan dengan ayahnya yaitu Willy, seorang pengusaha sukses yang sangat sayang kepadanya. Namun Saskia tidak mendapatkan kasih sayangnya dari Alisa sebagai seorang ibu. Bahkan Saskia diperlakukan dengan kasar oleh Alisa. Suatu hari, pacar Saskia yaitu Juna akan menjemputnya di sebuah kafe. Di tempat itu, Juna bertemu dengan Dila yang mengira dia itu adalah pacarnya. Juna kebingungan meskipun bertanya beberapa kali. Jawabannya sama bahwa dia itu Dila, bukan Saskia. Bahkan ketika tak sengaja bertemu, Juna malah ditamparnya. Pada saat itu, di hari ulang tahunnya Alisa, Saskia membeli sebuah lukisan sebagai hadiah ulang tahun dan ingin memberi kejutan kepada ibunya. Buah apartemen, Saskia mengikuti dan melihat ibunya masuk ke kamarnya. Dengan kunci cadangan, Saskia berhasil masuk ke kamar ibunya. Namun Saskia sangat terkejut ketika melihat ibunya sedang berpelukan di tempat tidur bersama Iqbal, sopir kepercayaannya.
Saskia sangat marah dan menuding ibunya telah berselingkuh. Kemudian Saskia pergi untuk memberitahukan ayahnya. Begitupun Alisa, perselingkuhannya telah diketahui oleh Saskia. Takut perbuatannya dilaporkan ke suaminya, Alisa bersama sopirnya mengejar Saskia dengan mobil. Sampai di jalanan yang sepi, mobil Saskia ditabraknya dari belakang sampai terperosok dan jatuh ke jurang. Alisa dan sopirnya turun ke jurang untuk melihat kondisi Saskia. Kemudian, untuk menghilangkan jejak perbuatannya, Alisa membakar mobil Saskia. Beruntung, Saskia berhasil meloloskan diri dan selamat dari maut sebelum mobil yang dibakarnya itu meledak. Willy, ayahnya Saskia, bingung dan panik. Anak kesayangannya tidak pulang-pulang dan tidak ada kabar darinya. Bersama dengan pacarnya Saskia, Juna pun ikut mencari keberadaan Saskia. Hingga di suatu hari, Pak Willy kedatangan polisi yang mengabarkan bahwa telah terjadi kecelakaan mobilnya, yang di dalam mobil tersebut terdapat mayat yang sudah gosong karena terbakar. Mereka semua sangat terkejut mendengar kabar kematian Saskia. Mereka semua sangat sedih telah kehilangan dan ditinggalkan oleh Saskia yang dinyatakan telah meninggal. Sebenarnya Saskia tidak meninggal. Saat kecelakaan itu, dia berhasil keluar dari mobil sebelum mobilnya meledak. Dengan muka yang penuh darah dan berjalan yang sempoyongan, Saskia mencari pertolongan. Tiba-tiba ada sebuah mobil datang. Di dalam mobil tersebut, seseorang melihat Saskia yang sedang terluka dan jatuh pingsan. Kemudian, orang tersebut membawa dan menolong Saskia yang sedang terluka dengan wajah yang terbakar.